Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini saya deg-degan ya ketemu ibu senior, abang senior ini. Gimana nih? Kok senior? Tapi kita udah ijo-ijo kak. Oh iya Udah. iya benar udah hijau nih, udah senada. Nah jadi biasalah kalau di podcastnya Nanda tuh Nanda manggil-manggil, bukan manggil ya bintang tamunya itu. Karena Nanda pengen sharing-sharing ilmunya lah dari bintang tamunya gitu kan. Kak Nanda ini juga buka Wih. usaha sama istri. Wih, keren. Nah, jadi Nanda juga lihat kan kakak sama abang buka usaha bareng nih ya kan, kayak Siap. Ma Kaca inilah, Ma Aca. Mm. Mungkin kak sebelum kita ngobrol ke usahanya gitu kak, boleh kita kenalan dulu sama follower nih kan? Boleh. Siapakah orang the best di sini? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Perkenalkan saya Taufik dan juga ini istri saya. Saya Mira, salam kenal ya kawan-kawan semua. Ya, kami dari Makaca Bakery. Ya. Oke. Nah, kebetulan juga ini Kak Mira satu alma mater dulu ya Iya sama Nanda. benar, satu produksi kita ya. Iya, satu produksi juga. Satu produksi Iya. SMA. Iya benar, sama lulusannya Kak. Tapi kalau Nanda yang juara-juara terakhir aja lah Kak gitu. Oh gitu ya. Boleh bisa milih kayak gitu ya. Juara satu tapi terakhir gitu. Iya, boleh. Nah, akhirnya kan Nanda ini Kak buka usaha nih, kawan jalan PH gitu ya, production house. Oke. Bareng sama istri. Mm. Nah, kan mirip juga nih sama Kakak gitu Iya, kan. benar. Pertama yang paling pengen Nanda tanya tuh Kak, gimana caranya kok bisa akur dan bikin kayak gini Kak? Atau ada pertumpahan darah juga? Pertumpahan tepung kalau gitu ya. Gimana tuh Kak supaya membalancekan ini Iya, perusahaan iya. ini, Bang? Kita awalnya nggak sengaja juga ya, Benar. Pak Taufik ya. Ya, Mungkin Pak benar. Taufik bisa cerita deh sedikit. Nah, Ini memutuskan untuk yuk kita sama-sama dapat ide nah setelah ya, Makaca tadi Oke, ya. ya. setelah kita cobain, terus kita mulai seriusin bisnis ini aja. Ya. Gini Bang Nanda, di awal tahun 2017 Oke. kami memulai Makaca. Sebenarnya jauh sebelum itu kami sudah usaha. Oh, apa tuh, Berdua Bang? juga. Apa tuh, Bang? Ada usaha emas kata Ibu Mira. Iya. Emas. Oh. Jual beli emas. Kafe, Pak Kafe, Taufik, kafe ya. Kafe. Oh, menarik juga tuh dari Iya. kafe ke emas dulu atau sejalan? Sejalan. Oh, sejalan. Kafe, emas, sempat kontraktor, konsultan. Oh ya kan ini teknik sipil ya, Bang? Benar, Ya, saya ya. sipil, dia arsitek. iya. Sempat. Jadi yang namanya usaha, apalagi couple, Iya. pasti bentrok dong. Betul. Apalagi saya sipil, di arsitek, Iya, bentrok iya. lagi. Oh iya. Ini desain-desain yang ini mikirin Iya, fondasinya gimana benar. nih gitu kan. Iya. Tapi kan bikinnya untuk masa depan kan. Benar. Iya, rumah Sekarang ya. tahun 2017 beralihlah kami ke bakery. Oh iya. Yang awalnya saya menghitung semen, Ah. pasir, mesti menghitung tepung. Betul. Bulan. Iya. Pak Taufik ya. Jumpa dengan Bu Mira yang mendesain bentuknya, akhirnya satu bidang juga, dia mendesain, aku menghitung. Ah. Di situ kami memutuskan karena kebutuhan, karena anak ketiga kita ya Bu Mira, Iya, anak betul. ketiga kita yang susah makan nasi, Ah. dia sukanya makan roti, Ah. makanya karena kebutuhan tersebut Bikin sendiri ya. Betul. Oh. sendiri dari beberapa trial and error, akhirnya dapat suatu resep Makaca sekarang ya. Iya. Oh iya. Nah itu tapi nggak cuma buat anak aja, akhirnya dicobain sama saudara, sama yang lain gitu ya bang ya. Benar ya. Oke. Ternyata dari situ banyak tertarik. Ternyata kasus anak yang tidak suka makan nasi ini banyak ternyata Bang Nanda. Yang susah iya. makan Yang susah lah. makan, Susah ya. makan Iya, lah, banyak. iya. Di situ muncullah berbagai permintaan ya. Bang Iya, Nanda, teman-teman. beberapa orderan. Nah tadinya hanya buat aku sendiri nih yang buat. Terus karena banyak permintaan terseret-seret lah beliau Iya, ini ya. iya, Bukan iya. terseret-seret dipaksa. Ayo gitu kan. Iya. Awas ya. Awas ya. Kontrak kita akan nikah nih. Nggak ada kontrak setahun doang, kontraknya akan nikah. Ayo. Jadi jaminan tuh kan. Jadi gimana kita tidur Iya. 3 jam gitu untuk Oh baking. iya. Ya, itu masih kerja ya. Kita masih konsultan Masih dengan kontraktor. pagi kita Masih kerja ngecobain biasa, lah, kemudian, iya. malam baru baking roti Iya, gitu. jam Wah 9. itu ngatur waktunya gimana tuh kak? Ribet banget pasti Nggak ya. teratur. Nggak Jam 9 mulai kerja, jam 3 subuh baru selesai.
Waduh. Ya. Jam 6 kerja lagi. Iya, iya, iya. Ya kayak di toko-toko kue gitu kan ada yang kayak shift malam, kan ada shift pagi lah misalnya gitu. Berarti itu barengan lah jadinya. Karena pegawai cuma kami berdua. Ya. Baru mulai. Ya, Baru habis itu. mulai. Disitulah titik berdarahnya. Nah, ya. Disitulah mula kami. Jadi kita mulai mikir nih, kalau kayak gini terus bukannya dapet untung, kitanya malah dapet sakit kan gitu. Benar-benar. Nggak terorganize dengan rapi lah jadinya. Itu Pak Taufik bilang, yuk kalau kita mau seriusin, kita carilah pegawai waktu itu. Nah, kita cari satu. Nah, mulai itu kita Pak Taufik mulai delegasikan ya, untuk produksi mulai delegasikan ke tim, kemudian dari 1 nambah 2 nambah 3. Alhamdulillah. Nah, menjelang itu kita apa ya Pak Taufik ya, terus pertumpahan tepung lah. Iya, terus bertumbuh ya. Karena Terus kita berinovasi ya. dalam usaha itu pasti nggak selaras terus ya Bang Nanda. Betul. Pasti mungkin bukan saya aja, pasti Bang Nanda ngerasain. Bang, Iya, saya benar. meetingnya Cekcok dibawa kita. nih. Oh iya. Meetingnya dibawa sampai ke rumah. Nah, Sama. ya. Karena membahas masalah bisnis, membahas masalah bakery, sampai ke kasur pun itu juga masih juga dibahas. Kalau kata orang kan, Mas Nanda, udahlah pekerjaan kantor tinggalkan ke kantor, jangan Iya. ke rumah. Ya, Katanya nggak gitu bisa kan. kita. Iya, Iya. teorinya gitu ya. Iya, betul. Prakteknya emang Betul. benar. Karena kantor ketemu dia gitu kan, di rumah ketemu dia juga kan gitu. Iya. Kayaknya tadi bahasan tadi masih kurang deh. Ulang lagi lah. Dilanjutkan, pertemuan dilanjutkan. Betul. Nah, kalau dulu tuh Nanda pertama kali dengar Makaca itu dari Backcraft waktu tuh. Oh iya. Iya, itulah pertama kali ya, karena Nanda di TDA juga nih. TDA waktu itu Nanda sama Bang Ridwan. Bang Ridwan Klaper Pie. Yap. Nah, di tempat Nanda tuh yang ngajarin tuh Bang Ridwan bikin pie di tokonya. Nanda tuh ada pie, ada apa tuh Bang Ridwan sampai ke dapur tuh pergi, terus dia yang ngasih tahu ini gini. Terus juga ngomong ke Mama Nanda, keuangan tuh gini tante, gini dia jelasin. Nah, disuruh ikut tuh Backcraft sama Bang Ridwan. Ya. Alhamdulillah rezekinya kan Kak. Ya. Habis itu ya nemu Makaca. Tahun depannya ya? Tahun depannya kalau nggak salah. Iya, yang BIP ya. Nah, jadi itu udah pertumpahan darahnya udah sedikit lewat lah kayaknya. Udah mulai. BP 2019. 2020. 2020 kita. Iya, Backcraft ya. Jadi gimana tuh Bang sejarahnya waktu yang Backcraft itu gimana kok bisa apa ya? Yuk kita organize dulu atau dari Backcraft itu sambil belajar gitu. Kami melek untuk 2019, 2018. apa namanya? Bukan itu, maksudnya Apa tuh? kelembagaan kita. Oh, bikin legal. struktur organisasinya ya. Kita mulai bikin struktur organisasi itu dimulai tahun 2019 ya. Iya. Oh, oke. Betul. Berarti 3 tahun setelah itu. Ya. Ya kan 2 2000 berapa? 2017. Oh, ya 17 ya. 2019 kita mulai bikin karena kita mengikuti Kemenparekraf ya, Bung Indra. Iya. Kemenparekraf sampai ada Kemenparekraf 2018 di Padang. Kita kejar. Oh. Ternyata ini loh, kita melihat berbagai usaha orang Iya. dan juga kita kurangnya apa. Kita pengen masuk nih, kita pengen masuk ke jenjang nasional. Iya. Kurang kita apa? Ternyata di situ kita disebutkan legalitas kita kurang. Oh iya, baik apa banget. baik. Iya. Jadi dari 2018 kita mulai berbenah. Iya. 2019 kita bikin CV ya Bu Mira. Iya, CV. badan hukum, Kita bikin badan hukum. usaha Nah, ya. mulai mengikuti beberapa event. Iya. Nah, dari situ kita belajar. Ternyata inilah kurang kita. Iya. Nah, dari 2019 tuh ternyata baru kami sadari Bang Nanda. Untuk melihat bisnis kita tuh bagus. Butuh pandangan orang ya. Iya. Butuh pandangan kan kita di event-event ini ternyata yang menilai kita nih orang-orang ahli semua. Iya, benar. Dari situ kita dapat ya Bu Mira. Iya, Apa dapat sih kurang insight. kami? Betul. Apa sih kekurangan kami? Apa yang mesti kami perbaiki? Iya. Nah, di situ kita. Betul. Iya. Nah, baru muncul BIP tahun 2020. Iya. Di situ kami juga baru tahu ada kawan jalan. Oh iya. Kan di Pekanbaru cuma kita berdua. Iya. Cuma dua yang lolos. Ah, iya benar. Emang kalau UKM itu kan karena dia mulai dari apa yang dia punya gitu kan. Ini pengalaman Anda juga sih, Iya. kita sharing-sharing ya Kak ya Bang. Karena apa yang kita mulai itu dari apa yang kita punya. Jadi keakuannya itu, kepemilikannya itu sangat kita sekali. Ya. Jadi butuh kedewasaan juga ketika kita mau mendengar dari pihak lain gitu ya. Jadi 2019 itu berbenah lah tuh dengar. Benar. Apa yang paling pertama sasaran tembak yang dibenah pertama gitu? Keuangan. Pasti. Nah, Iya betul. Iya. Karena itu darahnya, Iya. ya kan? Karena kita berusaha 2017, 2018. Heeh. Kita menjual.
barang habis. Untungnya mana? Kok nggak ada duitnya nih? Iya benar. Terjadi Bayar ini juga gaji kan. pegawai bayar. Iya. Barang habis, Iya. kotak habis, Iya. duitnya kok nggak ada. Iya itu Malah problem. terjadi ini Iya. sangka sangka. Di Bapak mulai kemana? Kemana ini Bagaimana uangnya, nih? ya kan? Oh iya. Itu paling penting. Benar. Ya, Memperbaiki keuangan. Betul. Iya, fundamentalnya Setelah kita- ada keuangan, ada program keuangan, baru ke legalitas kami Balik lagi jalan. ya. Iya, oh iya memang penting sih, apalagi kalau kita nanti mau lebih lebar lagi, lebih gede Pasti lagi emang keuangan keuangan itu yang paling utamanya pentingnya. lah. Keuangan paling utama. Dan keputusan-keputusan yang diambil juga based on itu ya. Berdasarkan keuangan. Iya. Oh iya benar. Ini apa namanya? Kalau kayak Nanda juga berasa kayak gitu bang. Jadi Iya. kayak misalnya buka usaha nih sama Ica kan, buka usaha apa namanya PH gitu. Iya. Ini uangnya kemana? Iya, tanpa Nah, disadari sementara Nanda itu gini bang, pertama kan kalau namanya freelance lah ini kan, freelance itu kan kadang-kadang ada jobnya, kadang-kadang sekali banyak banget, kadang enggak misalnya gitu. Nah jadi timbul juga pertanyaan gimana ya caranya kalau Nanda mau beli kamera gitu misalnya, atau Nanda mau invest di alat-alat gitu kan, nggak mungkin ngandalin yang ini juga. Jadi kayak misalnya Nanda bisa nggak ya nabung, atau kalau istilahnya tuh apa ya, ada nggak uang yang bisa bekerja buat Nanda juga selain Nanda kerja gitu. Dengar-dengar Makaca udah ini ya, apa istilahnya kayak IPO gitu ya Kak? Iya, Iya. itu. Karena keuangan udah beres ya Iya, kan, benar. tim udah beresin. Itu jadi kayak di apa IPO ini gimana Kak maksudnya? Kami boleh tahu nggak? Nanda nggak ngerti-ngerti kali sih kalau investasi ini. Nah, Crowdfunding ya jatuhnya ya. Iya. Crowdfunding. untuk mengembangkan usaha itu kan perlu sumber daya tuh kan Mas Betul, Nanda ya. betul. Jadi kayak Mas Nanda tadi mau beli kamera Ah benar. atau mau beli peralatan atau mau nambah pegawai atau bahkan nambah studio nih. Betul Nah, betul. kita kan punya butuh salah satu sumber daya itu sumber daya finansial lah begitu ya. Nah, makanya juga butuh itu gitu. Ya kayaknya semua usaha juga butuh itu ya kan. Betul. Nah, betul. nah kami itu bergerak dari berdua nih, mungkin Mas Nanda juga sama kan, bergerak dengan Mbak Ica tuh berdua dari kantong sendiri. Oh iya benar. Dari kantong sendiri, terus kita kelola, kita ini. Nah, tapi kan itu bergeraknya kan terbatas ya, Benar. lingkupnya terbatas kan. Sedangkan kita butuh pergerakan yang lebih cepat Yes, ya, ya. agar usaha kita tuh growth-nya juga yang tadinya 20%, kita pengen growth-nya kita 40%, 60%, Betul. lebih cepat gitu perkembangannya. Nah, oleh karena itu kami membutuhkan sumber daya yang agak gede nih. Nah, agak gede. Jadi kita juga dari awal juga komit nggak mau menggedekan usaha ini dari utang. Betul. Nah, jadi memang dari awal tuh memang dari kocek sendiri, laba, kemudian simpan, laba, simpan. Iya. Nah, tapi suatu saat sampai di titik ini, ketika kita susun strategi, ternyata nggak akan cukup kalau dengan laba disimpan itu bakalan lama, gitu. Sementara kita tuh udah lelah. Dan beberapa momentum oh itu iya. terlewatkan gitu. Kadang dalam loh. kita bisnis itu ada momentum ya. Yes, Betul. betul. Yang namanya usaha kita kan nggak pengen berjalan, pasti pengen berlari kan. Iya, makanya. benar. Ya, jadi Kalau ada momentumnya ya. akhirnya sampai kita tinggal. ada beberapa alternatif lah gitu ya, beberapa alternatif. Nah, salah satunya alternatif yang cocok di kita yaitu dengan menawarkan saham ke publik. Jadi kita tuh menawarkan kepemilikan Makaca ini kepada halayak ramai. Jadi Iya, semua pun bisa punya Iya. usaha bakery Iya. melalui Makaca. Jadi nggak perlu tadi yang bertumpah Berdarah-darah. darah Iya, atau iya. bertumpah tepung tuh nggak perlu Iya. ngerasain ya. Benar. Cukup benar. kami aja ngerasain. Iya, Nah, iya. jadi sekarang setelah ada perjalanan keuangannya yang udah oke dengan pertumbuhan berapa profit kita? 107,5 untuk tahun ya. Ya pertumbuhan growth-nya ya. Oh iya ininya. Nah, jadi udah terlihat lah ada profit. Ah. Nah, dan kita juga udah tervalidasi juga produknya. Nah, makanya itu kita memberanikan diri lah, Mas Nanda, untuk menawarkan saham ke publik agar dari saham itu kita dapat menghimpun dana dalam bentuk jadi seperti istilahnya crowdfunding lah, securities crowdfunding. Oh ya, bedanya sama yang kayak rekening bersama yang gitu-gitu tuh gimana tuh Kak? Kalau ini berarti ada OJK, ada apanya Oh gitu iya, ya? nah itu mungkin bisa Pak Taufik Karena jelaskan gini, mengenai legalitasnya.
kita kan tadi butuh dana seperti jelaskan Bu Mira. Nah, kita nggak pengen serta-merta, oh ada teman, kita minta dana dong. Nggak mungkin. Misalnya nih, ayo dong Mas Nanda. Mas Nanda deh, invest ke saya 1 miliar. Oh, nggak Mas Nanda. Karena jangan sampai karena 1 miliar tuh kita nggak tahu itu apa. Betul. Saya mesti ada orang yang menjaga, dan juga nggak mungkin Bang Nanda tiap hari, Bang Taufik gimana dong usaha kita? Masih ditanyain, pening dong. Saya mikirin. Padahal kita mau mikirin profit nih gitu. Mas Nanda terorin terus. Iya benar. Nah, untuk menjaga itu saya coba konsultasi lah ke beberapa tim ahli lah ya. Yang orang ahli lah intinya. Nah, kemudian dapat itu LBS Urundana. Nah, ternyata LBS Urundana itu sesuai dengan prinsip kami. Tapi prinsip kami kita yang membangun bakery sesuai dengan syariat. Oh iya. Alhamdulillah Urundana itu dibina oleh Ustadz Erwandi Tarmizi. Boleh menyebut nama? Oh ya, Erwandi Tarmizi. Nah, beliau kan ahli fikih muamalah di Indonesia. Nah, dari sana kita belajar, kita konsultasi, didapatlah oleh mereka didapat dari mereka dan juga koordinasi sama kami, dapat sekitar 14% saham Makaca yang akan dilepas dengan nilai 1,628 miliar. Oke. Sebelum bisa listing istilahnya kan, sebelum bisa listing di crowdfunding apapun lah gitu, kita semua usaha harus melalui tahapan lah, tahapan pemeriksaan yang benar-benar sesuai lah, nggak sembarangan ya. Jadi benar-benar, apalagi ini juga udah terverifikasi oleh OJK kan. Jadi memang bukan sangat mereka, ketat sekali lah gitu. Bukan mereka saja yang memverifikasi kami juga verifikasi mereka dong. Betul. Mereka sudah terverifikasi OJK gitu, sesuai. Jangan sampai nanti ada yang invest ke kami, ternyata mereka abal-abal. Kayak gitu. Udah verifikasi dua belah pihak. Betul. Dengan adanya kehadiran pihak ketiga ini dalam kita sebut LBS ini, jadi kedua belah pihak, si investor dan penerbit saham, yaitu Makaca, itu bisa saling bersinergi dengan baik, karena ada yang mengawasi nih. Jadi kebanyakan bermasalah itu ketika si penerbit itu mangkir. Yang pertama, penerbit ya, misalnya perusahaan penerbit, pertama itu laporan keuangan telat lapor, nggak tertib. Iya betul. Kalau misalnya 3 bulan harus lapor, dia mundur 4 bulan, 5 bulan. Nah kemudian akhirnya kenapa? Pembayaran dividen juga tertunda, nggak jelas. Lama-lama makin nggak jelas tuh, kabur. Nah kalau misalnya nggak ada yang menjembatanin itu, ya udah investor merasa dirugikan dong. Dia mau ngadu sama siapa? Iya kan, mau ngadu sama siapa? Karena banyaknya investasi itu masih banyak yang seperti itu di Indonesia tanpa ada validasi dari OJK. Jadi main investasi langsung, tapi ketika ada masalah mau ngadu kemana? Jadi harus kalau investasi juga harus lihat keamanan juga. Iya dong, pasti. Yang pertama tuh yang dilihat tuh Mas Nanda harus kenal dulu nih. Bukan kenal dalam arti kata akrab ya, tapi tahu dulu track recordnya. Siapa ownernya, bagaimana track record bisnisnya, apa usahanya, kemudian legalitas yang paling penting tuh, legalitas usahanya, udah laporan keuangannya tadi ada apa enggak. Nah terus dia tinggal di googling aja lah, misalnya Makaca nih kan Mas Anda, tinggal cari Makaca Bakery, nanti kan muncul tuh pemberitaan-pemberitaannya. Nah kalau pemberitaannya banyak yang negatif ya berarti nggak usah gitu. Ya. Tapi kalau pemberitaannya yang banyak yang positif, apalagi jumlah beritanya lebih dari 10 kan, nah itu berarti kan sudah sering diliput banget, udah tervalidasi lah gitu. Jadi rencana besarnya Makaca ini apa, misalnya kalau investasi ini udah terwujud lah gitu misalnya? Gimana Pak Taufik? Investasi sekarang ini melempar saham 19%. Kami membuka 1 cabang, Bang Nanda. Kita masih di Pekanbaru ya Bu Mira. Tapi kalau Makaca sekarang kan terletak di Jalan Impres. Di daerah Marpoyan. Kalau bisa kita bilang agak pinggir sedikit. Sekarang ini langkah awal kami membuka cabang di pusat kota Pekanbaru. Pasti di pusat kota Pekanbaru lebih banyak peluang ya Bu Mira. Lebih mendekatkan kami ke pelanggan pastinya. Benar. Trafficnya kan rame lah gitu, jalan utama kan. Di situ perkantoran banyak ya. Kayaknya di depan juga ada hotel khasnya di Pekanbaru juga kan, hotel apa? Jatra. Di samping lokasi kami juga hotel Asian. Banyak kan, soalnya kan Kemojo ini juga kan kalau tamu-tamu luar datang gitu kan. Kan seperti itu.
Jadi dana investasi itu kita gunakan itu ya Pak Taufik full ya. untuk sana. Ya. Tetapi yang menariknya lagi nih gini, investasi itu bukan hanya untuk si toko itu, tapi investasi yang masuk itu untuk holding keseluruhan Makaca gitu. Jadi Makaca ini mau buka cabang misalnya sekarang di Sudirman dengan para investor yang masuk sekarang sudah 350-an misalnya. Nah si 350 investor ini kan dapat profit nih, pembagian dividen. Nah tidak hanya dari cabang Makaca yang di Sudirman, tapi dari yang Makaca yang sekarang dia juga udah dapat. Oh dia dapat juga gitu ya. Nah nanti ke depannya Makaca akan expand lagi ke Batam misalnya atau ke Palembang, ke Sumatera Utara. Nah, yang 350 orang ini juga ikut kecipratan. Iya. Nah, jadi nggak karena hanya untuk yang holdingnya. Iya, yang menariknya di situ gitu. Menarik Jadi tuh, kami nggak menarik. lepas per cabang, Iya. karena kalau per cabang kan terbatas tuh. Benar. Ya. Iya. Nah, jadi apapun langkah pengembangan Makaca ke depan, si investor ikut di dalamnya. Oh, dilibatkan juga jadinya ya. Iya, sahamnya tuh di holding lah gitu. Iya. Tapi tadi udah ramai juga Pak, sudah 300 lebih itu. Emang penasaran juga mulai dari berapa kami bisa invest lah ibaratnya gitu. Nah, sebenarnya itu kan kalau namanya saham ya Mananda. Saham itu jual per lembar. Oh iya caranya gitu ya. Per lembar saham Makaca itu dihargai sekitar 20.000. Tapi untuk membelinya itu minimal 500.000. Oh 500.000 sudah dapat sekitar 25 lembar ya Bu Mira. 25 lembar ya. Wah itu mah udah bisa lah. Orang kantoran juga bisa itu. Jangan kontrak emak-emak juga bisa gitu kan. Iya. Dengan 500.000 bisa memiliki usaha bakery. Iya. Keren. Terus yang bikin stres kalau pas Nanda jadi karyawan, Nanda dulu pernah juga jadi karyawan waktu di Jakarta. Iya. Jadi uang yang Nanda terima sekarang itu nilainya nggak akan sama nanti 5 tahun lagi. Mungkin malah lebih turun, mungkin kan apa istilahnya inflasi ya apa? Iya kan kalau di saham kalau di invest invest mungkin bisa capital gain ya. Iya. Nabungnya gaya-gaya anak Gen Z mungkin atau milenial pun gitu kan ya Bang? Iya betul. Tapi kalau misalnya sekarang kan lebih cenderung ke investasi ya, lebih banyak ya. Istilahnya itu ya. Iya. Investasi. Terus literasi keuangan kan mesti udah melek juga, udah bagus juga. Jadi beli sekarang, tapi di samping mendapatkan dividen yang kita bagikan selama 6 bulan. Jadi tiap 6 bulan itu kita udah bagi. 6 bulan ya? Ya bukan tiap tahun. Tapi tiap 6 bulan per 6 bulan kita bagi dividen. Itu salah satu keuntungannya. Keuntungannya lainnya Mas Nanda, kita itu insya Allah nih nilai dari saham per lembar sahamnya itu insya Allah akan naik terus. Karena dari tahun 2017 sampai 2023 ini ya pertumbuhan perusahaan kita juga udah lumayan. Oh iya, kan pencatatan keuangannya juga rapi kan. Iya, jadi bisa salah satu indikatornya dari situ gitu ya. Iya, keren. Kalau invest invest itu kayak beli masa depan dengan harga sekarang gitu ya. Benar. Gitu ya. Betul istilahnya betul. Membeli sesuatu hal di masa depan tapi pakai nominal harga sekarang gitu ya. Iya, benar. Manfaat yang diterima sekarang sih mungkin bisa dibilang sedikit, tapi kedepannya insya Allah. Iya. Karena apa yang kita invest pasti berbanding lurus dengan perkembangan perusahaan. Iya. Semakin berkembang perusahaan kan semakin naik nilainya. Benar. Diharapkan seperti itu. Ya itu, Nanda mau ini juga sih ya, jadi kepikiran. Ayo. Jadi kan kapan lagi nih Bang Nanda? Iya, benar. Mampir ke Makaca. Mau kemana Bang Nanda? Mau ke bakeryku. Asik. Itu anak-anak ini keren loh kayak gitu, ngomong kayak gitu. Mau ke bakery loh. Emang punya toko bakery? Punya. Iya benar. Ya kan boleh udah sah gitu kan begitu invest. Iya. Udah sah menjadi keluarga Makaca gitu. Keluarga Makaca, bagian dari perjalanan sukses Makaca. Amin. Nah itu kalau aksesnya berarti ke website. Iya, website. Jadi melalui www.lbs.id ya Bu Mira. Iya, lbs.id. Simple kok caranya. Benar. Terus kalau kalau anak-anak muda zaman sekarang kayak gitu ya kayaknya ya. Invest gitu ya. Santai-santai. Jadi kayaknya nggak kerja tapi kok duitnya masuk terus. Ada gitu. Ya. Ini dari mana duitnya? Ternyata punya saham. Nah, ternyata pernah invest di sini, pernah invest di sana gitu. Nah, kalau kayak Nanda ya, pengusaha lah Kak. Kita kan sama-sama pengusaha itu yang paling terasa itu apa ya? Yang sebenarnya kita capek-capek ngumpulin duit itu sebenarnya yang kita beli itu harusnya waktu sih. Iya. Ya kan? Kalau saya
uang itu kan sesuatu yang kita dapat lah dari kerja keras kita. Tapi sebenarnya kita membeli waktu itulah ibaratnya gitu kan. Jadi kayak yang kayak kakak bilang tadi, bisa nggak ini nggak jalan nih tapi berlari ini. Nah, sama juga kayak gitu berarti kak, ya kan keren juga sih. Iya. Terus kak kok bisa ini kak makin kompak aja berdua nih kak, apa rahasianya nih kak? Ini kalau Pak Taufik sebagai direktur dan juga kepala produksi, kalau kakak tuh sebagai marketing. Nah, kadang ada keputusan ya, maklumlah kan kita Mbak Ica juga paham marketing kan, bener. Ada pos-pos yang harus kita keluarkan yang agak lumayan gitu ya. Nah, memberikan pengertian ke manajemen kalau ini penting bagi itu tuh, nah itu sebuah challenge juga itu. Oh, berarti walaupun suami istri profesional tetap gitu ya? Tetap ya. Jadi kita juga kadang ada juga berantem-berantemnya, tapi kadang karena berantem-berantem itulah jadinya makin saling dekat, kenal, saling tahu, jadi saling tahu selanya lah gitu ya. Iya. Kalau kita berantem terus nih Bu kayaknya. Tapi enaknya gitu kalau ada event-event itu ya bareng gitu kan. Iya. Itu enaknya itu. Misalnya kan kayak Backcraft, kalau Kemenparekraf itu kita ke Bali, ke Padang, sambil bertualang dong. Iya, bonus. Bulan lagi. Iya, bener. Tapi juga kalau pergi ke Bali kemana sekalian R&D kali ya? Iya, sekalian lihat kan? ya. Soalnya kemarin Anda ini lihat kan Makaca ada yang mau launching yang coklatnya itu ya. Iya. Mau join coklat. Jadi keliling-keliling itu juga sambil riset gitu ya. Iya, sambil nicip-nicip, sambil lihat-lihat produk teman gitu. Kalau di Makaca ini gimana ininya pengembangan produknya Kak? Boleh sharing-sharing dikit nggak? Gimana sih? Apakah itu ada chefnya atau emang murni tes atau gimana gitu? Iya, itu mungkin orang produksi yang harus ini ya. Jadi gini. Atau ada followernya yang minta gitu kan, bikin dong ini. Jadi kan tim marketing kita tuh ada riset tuh, misalnya ngelihat apa target penjualan kita nih kok nggak capai atau misalnya targetnya agak slow gitu. Ayo dong kita ajukan ke tim produksi agar bikin produk baru gitu kan, biar senantiasa fresh terus dan ada yang baru-baru terus gitu loh. Jadi nggak bosen kan. Benar. Biar nggak bosen. Nah, terus kita ajuin ke bagian produksi. Di tim produksi ada bagian R&D-nya untuk mencoba resep baru. Coba nih, misalnya kita ke Mojo kan, ke Mojo dikasih coklat ataupun dikasih rasa lain, kasih keju gimana sih gitu, rasanya, dites lagi. Nah, setelah jadi, dioper lagi ke tim marketing. Iya, dioper lagi ke aku. Dicek lagi deh ya, gimana responnya di luar. Nah, setelah dioper ke kita kerahkan tuh para frontliner kita SPG lah ya. Coba. Nah, untuk nyebar gitu ya, tester sambil ngisi kuesioner. Bener. Nah, nanti kan dapat feedback tuh dari misalnya kita ngejarnya 200 responden. Dari 200 responden untuk Kemojo rasa coklat ini gimana. Nah, setelah dapat itu balikin lagi. Ya, ini loh hasil dari customerku gitu. Tuh, range harga juga kita diskusikan selain cita rasa ya Pak Taufik ya. Kalau kami standarnya tuh Pak Nanda, sampai responden tuh sekitar 75% menyatakan udah layak. Iya, udah enak gitu loh, udah enak dan ingin membeli itu sekitar 90%. Nah, baru kita launchingkan. Tapi kalau masih di bawah itu kita nggak berani keluarkan. Berarti R&D-nya juga ketat juga ya. Tervalidasi lah, harus sudah ada MVP. Bener. Abis udah misalnya oke nih kayaknya mau ngeluarin, baru dari tim produksi ngurusin hulu hilirnya lah gitu ya. Iya, betul. Baru nanti dibuatkan SOP. Nah, kayak TikTok kan kayak gitu tuh yang mungkin membuat kita tuh makin dekat. Iya, makin terbangun komunikasi yang baik, saling menghormati. Tapi ada cekcok juga. Tapi seru ya. Apalagi dua-dua ini kakak sama abang ini nggak sih pola pikirnya mirip? Teknik sipil sama arsitek itu sama nggak sih? Beda. Oh, itu udah beda tuh. Nah, itu juga penyebab seringnya cocok. Kalau Pak Taufik orangnya lebih analitik. Oh iya, analitik. Terinci detail data gitu kan. Iya. Ini kalau bahan bangunan begini nih. Bahan tepung begini nih. Kalau aku tuh orangnya yang kerjain dulu deh gitu kan. Nah, itu siapa tuh? Ica apa Bang? Ya udah. Kalau yang ini yang detail Ica. Ya udah nanti aja dia mikir ribet gitu kan. Nanti jalan dulu baru lu hitung. Ya enggak bisa. Untuk jalan tuh ada hitungannya. Itu. Oh, itu Ica tuh Bang. Kalau abang kayak Ica tuh orang accounting yang mau begitu tuh. Kemana kita nih berarti? Nah,
Iya. Jadi itulah yang sering bikin perbedaan pendapat lah. Iya. Nanti diambil jalan tengahnya walaupun ya perempuan tetap menang lah gitu ya. Ya kan, Cak? Aduh. Iya kan? Berdebat kiri kanan. Iya kacau ya. Iya kan kita yang laki-laki iya aja dah. Nah, Iya aja gitu lagi kalau iya kan, Cak? Jadi walaupun berdebat kiri kanan dia ngasih apa keuangan itu penting gini iya. Akhirnya tetap. Iya. Tapi seru juga ya. Jadi kayak profesional iya, tapi hubungan cair juga iya. Gitu. Seru banget sih. Mungkin itu juga yang bikin rahasia awetnya perusahaan Makaca ini mungkin ya. Amin. Iya, Keren. Iya gitulah. Ibu ada mau bertanya, Bu? Iya. Ada rahasia-rahasia apa yang mau Ibu ini tips-tips gitu kan? Iya, tips-tips. Itu bahaya nanti. Terbongkar semuanya. Ya, mana tahu ada masalah yang Nanda kan bisa solusinya. Dia tuh udah mulai takut bang kalau ada yang review-review kamera di YouTube gitu kan. Ngapain kamu buka-buka YouTube itu? Gitu. Itu dia, ya betul. Sama. Padahal kita cuma lihat. Iya, Ya. mau lihat aja, menambah wawasan, Iya. ya kan? Dari lihat itu Dia udah curiga. Muncul keinginannya lain. Orang Mungkin- analitik udah curiga. Ngapain? Padahal cuma mau lihat. Cuma lihat. Mungkin mereka nggak belajar Tapi- PPKN kak, nggak ada iya. tenggang rasa gitu. Iya. Padahal setelah lihat kita Baru, akan, ya, betul. baru akan berpikir. Iya, gitu. Setelah nengok YouTube, kenapa buka Tokopedia gitu? Ya cek harga. Cek harga Iya. aja. Mengamati aja bang. Iya. Cek harga. Oke. Jadi ternyata Makaca udah ini ya, udah di urun dana bisa kita temuin. Terus ternyata bisa start dari 500.000 aja udah bisa jadi keluarga besar Makaca. Iya. Terus teman-teman yang bisa loh ini apa gajinya itu misalnya yang kerja gitu ya, misalnya karyawan kayak Nanda zaman dulu lah. Bingung kemana penghasilannya, sebagian berapa persennya kan harusnya dulu ditabung, Iya. ternyata sekarang bisa juga diinvestasiin. Iya. Tapi ada kabar buruknya apa Nanda? Oh apa lagi? Ada kabar buruknya. Oh my god. Iya. Karena per hari ini Eh? sudah terkumpul sekitar 625. 25. Wow. Tinggal listing sekitar 15 hari, 16 hari ya. Berarti harus buru-buru juga nih. Buru juga. Iya. Ini bentar lagi, udah tanggal 1 belum nih? Oh iya. Loh, udah kan? Udah dong. Ya, udah gajian nih harusnya. bisa. Daripada habis beli kopi kan guys. Iya. Anak zaman sekarang kata Sri Mulyani, kata siapa ya? Nggak akan bisa beli rumah kalau beli kopi mulu. Iya benar. Jadi cara pintar menabung itu dengan investasi. Iya sih. Iya. Benar. Jadi kalau nabung sekarang 500, besok di 2025, 500 tuh nggak sama nilainya, Benar, 500.000 benar, dengan 2025 inflasi aja 500.000 udah ya. berapa ya kak? Nah. Setahun tuh berapa ya? Iya 11% ada kali ya. Iya, nah tapi kalau misalnya investasi, sekarang 500.000, di 2025 nggak 500.000 lagi nilainya, benar, karena benar. sudah ngikut valuasi perusahaan yang Perusahaan, semakin benar. membesar dan berkembang. Benar. Gitu. Dan hitungannya pakai yang holding lagi kan? Iya. Yes, itu kata kunci banget sih, keren banget sih itu. Iya benar. Jadi semoga teman-teman ini juga ya tertarik dapat infonya juga soal-soal investasi. Nanda benar-benar blank sih kak investasi. Ayo. Nah, Nanti langsung seret istri deh, langsung Iya. buka websitenya. iya, nanti kan Bang Nanda juga misalnya untuk kebutuhan ke depan, Benar. pengembangan usaha, kalau semuanya perangkatnya rasanya kalau kawan jalan udah oke ya dari Amin. perusahaan udah, Mau- keuangan oke. Kayaknya kalau Kak Ica yang pegang kayaknya keuangan Aman kayaknya. rinci Tapi banget. harus ada ini, harus ada tabungan beli Nintendo gitu. Kalau enggak Nah, beli PS5 kak. Kan perusahaan yang baik itu harus menyejahterakan karyawannya. Nah, betul. Saya harus punya PS5 bu. iya, itu permintaan tolong dicatat. Itu bisa dimasukkan dalam ini, iya. dalam proyeksi. Namanya juga aset kalau perusahaan. iya kita harus punya goal juga ya kak. Iya. Kalau keuangan itu harus ada goalnya Harus. gitu ya. Jadi target setahun ini berapa, target tahun depan berapa, cara pencapaiannya berapa. Benar. Itu bisa tuh kalau kawan jalan mau expand misalnya Iya. bikin studio yang wah ya pokoknya yang bisa sekalian disewakan untuk Iya, benar. macam-macam lah untuk live untuk apa gitu kan. Iya, ini lagi heboh nih kan live itu. Iya, untuk TikTok untuk apa, IG. Hmm. Nah, itu bisa mengajukan
IPO juga di situ. Bener, Karena bener. sekarang kesempatan UMKM atau UKM untuk berkembang itu juga udah sangat terbuka gitu loh, Mas. Internet itu emang bikin semua hal jadi ini ya, banyak Iya. kebuka pintu-pintu baru lah. Bener. Jadi IPO itu nggak hanya punya perusahaan-perusahaan gede, tapi UKM pun juga bisa gitu. Ya harus udah biar nggak ada terorganize lah ya. biar nggak ada masalah di depannya. Benar-benar. Kayak Gitu. lagu tuh Kak, tiada dusta di antara kita Nah. gitu kan. Ketahuan Anda tahun berapa? Ketahuan Anda lahir tahun berapa? Itu lagu apa ya? Kita pura-pura tahu Pak? Kalau nggak salah Bruri Kak, Kayak Bruri zaman sama kita Ya kayaknya nggak zaman kamu. Wah, Abang kan Dewi Yul sama Bruri ya kan? Dewi Ul siapa? Iya. Padahal kita tahunya Roma Irama. Lebih tua lagi ya. Roma Irama yang satria bergitar itu ya kayak kalau dia nyanyi tuh gerakannya sama satu grup kan. sama-sama Wah, gitu. Deng-deng. nah soneta nih soneta. Lebih parah. Oke guys, Kak, makasih Bang, makasih udah mampir-mampir ke Sama-sama. sini. Banyak banget pengetahuan yang Nanda bisa dapat. Nanti mau seret istri langsung ke websitenya Siap. Dana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bang wabarakatuh. Nanda. Terima Sama-sama, kasih Bang. Bang Nanda.